Baik, teman-teman sekalian, untuk baik siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Surabaya ataupun para subscribe yang ada di YouTube SMAM 1 SBY, pada siang hari ini atau pertemuan pada yang perdana ini kita akan melaunching ya. Sebelum nanti di akhir acara ini ada launching ya. Jadi pada pertemuan perdana ini SMA Muhammadiyah 1 Surabaya mempunyai program yang namanya Narasi Smamsa. Narasi Smamsa ini bisa disingkat dengan NASA ya, dengan tagline transparan dan menyejukkan. Nah, baik. Ini adalah part pertama yang dimana pertemuan pada yang pertama ini adalah narasumber kita yang sangat kece ya, yang sangat kredibel. Beliau adalah Kepala SMA Muhammadiyah 1 Surabaya, yaitu Bapak Yulianto. Gimana Pak Yuli kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak Yuli. Baik, di beberapa menit ke depan kita akan berbicara, kita akan ngobrol santai ya mengenai ataupun seputar SMA Muhammadiyah 1 Surabaya bersama nakodanya langsung nih. Jadi nakoda SMA Muhammadiyah 1 kali ini yaitu Bapak Yulianto, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Kepala SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Tahun berapa Pak Yuli? Periodenya? Periode 2019 sampai 2024. Oh, 2019 sampai 2024. Jadi 5 tahun ya Pak Yuli ya, kayak presiden. Ya. Iya, jadi ke depan kita akan membahas seputar tentang SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Baik. Nah, di narasi kali ini ada beberapa obrolan yang cukup menarik ya, yang cukup menarik. Yang pertama yang perlu kami tanyakan selaku host pada NASA kali ini, yaitu sedikit kalau kita membahas tentang seputar SMA Muhammadiyah 1 Surabaya Pak Yul, otomatis kita pengen tahu sih sedikit sejarah tentang SMA Muhammadiyah Surabaya. Ada yang mengatakan apakah SMA Muhammadiyah 1 ini sekolah paling tua di Surabaya ataupun sekolah yang bagian dari sekolah yang tertua di Surabaya. Itu monggo Pak Yuli bisa sedikit menyampaikan atau berbagi cerita kepada kita semua. Ya, terima kasih Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa, anak-anak sekalian yang saya cintai, sebelum menjawab pertanyaan Pak Alfian, jadi saya mengapresiasi adanya narasi Semamsa ini atau NASA ya, yang harapan kami nanti NASA ini dengan tagline transparan dan menyejukkan itu bisa memberikan informasi ke keluar ya, terutama ke warga Muhammadiyah sendiri, warga SMA Muhammadiyah 1 sendiri pada khususnya, dan warga Surabaya pada umumnya, bahwa sekolah Muhammadiyah 1 ini insya Allah sekolah yang transparan dan menyejukkan untuk semuanya. Terus mengenai sejarah ya, ya saya juga lulusan sejarah Pak Alfian. Oh, sejarah ya, jadi Sejarah di Universitas Negeri Surabaya. Iya ya Pak. Jadi ini juga strategi saya sejarah, kenapa Semamsa ini dulu itu saya kepingin membuat tulisan tentang sejarah ini secara ilmiah gitu ya. Makanya Bu Dewi ini kan saya dorong untuk guru sejarah yang satunya lagi ya, Bu Dewi Oktaviasari itu, untuk membuat study club sejarah supaya bisa menguak sejarah sebenarnya seperti apa. Karena beberapa yang saya ketahui banyak versi ya mengenai bagaimana sejarah Muhammadiyah 1 ini mulai awal sampai sekarang ini. Yang pasti Pak Alfian, dalam sejarah itu harus punya bukti otentik ya. Saya membawa bukti otentik bahwa ini, jadi ada piagam pendirian perguruan Muhammadiyah. Warnanya sudah kuning-kuning gitu ya, sudah Zaman tempo dulu Pak ya. Jadi kalau di sini itu tertanggal 1 Januari 1966. Ya, 66. Sudah berapa tahun itu? 66. Belum lahir saya ini Pak. Pak Yuli sudah lahir belum itu? Oh belum. Oh belum Pak ya, berarti lebih saya. tua sekolahnya berarti. Ya. Iya. Jadi
sudah ini kurang lebih sudah kalau mulai tahun 1966 ya 66 itu eh, 54 tahun yang lalu ya. Iya, 50 hampir setengah abad ya. Setengah Setengah abad. abad sekolah ini berdiri. Ya cuma yang saya ketahui dari berbagai versi itu ya nanti mungkin lebih supaya lebih dalam akan saya tugaskan khusus di tadi klub sejarah yang kita punya eskul untuk menguak secara ilmiah ya. Memang secara garis besar sekolah ini sudah cukup tua Pak di Iya. Surabaya ya. Surabaya bahkan pimpinan wilayah dulu itu kantornya di sini juga sebelum pindah di Menanggal ya. Pimpinan wilayah Muhammadiyah ya, Ya, Pak. Muhammadiyah itu ada Oh, di iya, sini. Termasuk tempat kuliahnya agama Islam ya, dulu namanya Fiat ya. Fiat, Itu ya. juga di sini juga kalau malam Oh, dipakai iya. untuk perkuliahan. Saya masih menangi dulu. Saya masuk ke sini 2003 ya, Pak. 2003 jadi sudah 17 tahun ya. Masih 17 menangi atas ini masih dipakai untuk perkuliahan anak-anak Fiat. Baru kemudian beberapa tahun setelah itu pindah semuanya ke Storjo. Ya, tinggal SMA, SMK, SMP, SD ya itu masih ada di sini. Komplek berarti Pak ya ini Pak. Ya, dulu Sekolah komplek 4 sekolah itu ya. Kemudian dalam perkembangannya juga kemudian menjadi SMA dan SMK saja. Sematan. SD-nya pindah di mana? Joyoso. Doyoso dan SMP-nya pindah di Simolawa. Ya, sampai sekarang ini komplek ini ditempati oleh SMA dan SMA saja. Yang insya Allah ke depan nanti insya Allah kita bisa kembangkan ya. Mungkin hanya satu sekolah saja di sini. Oh gitu ya. Mungkin itu secara singkatnya. Untuk lebih ilmiah nanti lebih jelasnya akan saya buat tim khusus untuk membuat tulisan. Ya Pak Yuli, memang ilmu pengetahuan ataupun sebuah sejarah dari sekolah ini perlu kita ketahui bersama Pak Yuli ya, baik dari internal masyarakat warga sekolah maupun yang dari luar. Sehingga ketika orang dari luar itu mengetahui tentang sejarah sekolah ini, salah satu bahan promosi sekolah agar tertarik untuk sekolah di sekolah salah satu sekolah tertua ini Pak Yuli ya, mungkin ya salah satu. Nah, baik itu tentang sedikit sejarah teman-teman dari tahun 1966 sampai sekarang ini ternyata hampir 54 tahun sudah lamanya. Jadi kalau orang itu semakin tua mungkin agak sedikit nggak kuat ya baik secara fisik, tapi sekolah ini beda. Di sekolah SMA Mojati ini semakin tua semakin hebat, semakin berkarya, semakin kreatif, semakin mempunyai inovasi-inovasi baru. Nah baik itu tentang sedikit sejarah teman-teman sekalian. Nah yang kedua ini Pak Yuli, setiap sekolah itu kan pasti mempunyai yang namanya visi gitu ya, baik itu organisasi, perserikatan ataupun sekolah. Nah dan setiap kepemimpinan itu mempunyai visi dan tujuan yang berbeda-beda pada setiap masanya. Nah di era Pak Yulianto sebagai kepala SMA Model 1 Surabaya ataupun sebagai nakoda SMA Model 1 Surabaya 5 tahun ke depan bahkan 10 tahun ke depan nih Pak Yuli ya, mungkin kira-kira apa sih visi dari Pak Yulianto untuk ingin memajukan, mensejahterakan dan sebagainya? Bagaimana Pak visi dari Samsa dari Pak Yuli ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Alfian. Para pemirsa dan anak sekalian, setiap sekolah memang punya arah dan tujuan yang berbeda-beda ya. Jadi jangan dikira sekolah itu dengan yang lain itu sama tujuannya, tapi beda ya. Sebenarnya secara umum itu sama. Setiap sekolah adalah kepingin menjadikan anak-anak didiknya nanti itu mengantarkan ke cita-cita yang ingin dicapainya ya. Tetapi caranya itu beda-beda ya, strateginya beda-beda ya. Kalau di Semamsa ini visi dan misi saya adalah yang pertama itu menjadikan sekolah Islam unggulan terbaik di Indonesia dengan mewujudkan kualitas kepribadian yang mampu menjawab tantangan zaman sesuai dengan potensinya. Gak nanggung-nanggung Pak ya, se-Indonesia ini Pak ya, sekolah terbaik Indonesia. Iya. Luar biasa. Jadi menjadikan sekolah Islam unggulan terbaik, artinya sekolah Muhammadiyah itu adalah sekolah Islam yang harusnya di dalamnya terkandung nilai-nilai keislaman dan aplikasi-aplikasi kehidupan bergaul secara Islam itu lebih kental ya. Saya ingin ke arah ke sana. Ini juga sudah saya buktikan pada awal kepemimpinan saya. Anak-anak sudah saya mulai belajar untuk bergaul terutama
pertama berjabat tangan itu yang Ya. selain mahram itu tolong tidak bisa berjabat tangan. Jabat tangan. Ini salah satu aplikasi, salah satu Aplikasi. saja ya anak-anak, supaya Islam itu ada batasan ya, ada batasan, bukan berarti mengekang, tapi itu adalah lebih Preventif untuk lah ya. preventif ya. Preventif depan pencegahan. itu. Kalau nanti anak-anak bisa mendiskusikan itu dalam IPM itu bagus ya. Kadang secara apa ya, secara nalar itu memang apa sih kok seperti itu ya. Tapi coba kita diskusi lebih baik, lebih dalam lagi, baru ketemu di situ. Iya. Makanya di Al-Quran tuh beruntunglah bagi orang-orang yang berakal, ya, berilmu mencari kebenaran. Jadi jangan kemudian ikut ke sana kemari tapi nggak punya pegangan. Nah, itu harapan itulah, saya. Kemudian tadi setelah mewujudkan itu, Kamsa juga kepingin menjadikan sekolah Islam unggulan terbaik di Indonesia dengan mewujudkan kualitas kepribadian yang mampu menjawab tantangan zaman. Artinya anak-anak itu output daripada sekolah nanti itu harus punya kepribadian yang mantap ya. Yang mantap itu apa? Kepribadian itu adalah yang tadi pasti saya membekali dengan berbagai materi aplikasi keislaman yang cukup ya. Di dalam 3 tahun itu harapan kami lulus dari sini output anak-anak sudah punya pemahaman Islam yang mantap, yang punya pegangan ya, sehingga kepribadian itu enggak niru si A B C tapi cukup satu, Rasulullah SAW. Nah seperti itu, sehingga nanti kedepannya juga anak-anak tadi yang seperti itu nanti insya Allah ke depan itu akan menjadi masyarakat ataupun manusia yang berguna untuk sesamanya. Iya. Sesuai dengan visi, kalau Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'um linnas, manusia yang baik adalah manusia yang senantiasa memberi manfaat kepada orang lain. Itu baik. Jadi output dari pembelajaran ataupun apa yang ada di dalam SMA Muhammad ini, outputnya adalah menjadi manusia yang berguna ya. Yang pasti adalah mempunyai akidah yang kuat itu Pak Yuli ya. Itu untuk visi. Untuk secara itu Pak Yuli masih ini ya, masih Pak. Oh masih ya? Saya tambahi. Oh masih enggak. Jadi kepribadian tadi itu mampu menjawab tantangan zaman sesuai dengan potensinya. Artinya zaman ini kan terus berubah ya. Jadi yang nggak berubah itu ya perubahan itu sendiri. Jadi setiap ada perubahan itu kita harus mengikuti. Jadi tidak kemudian kita statis ya terhadap perubahan itu. Kita lihat saja pondok pesantren misalkan, ngontor. Kenapa ada ngontor? Karena ada perubahan. Lalu dulu pondok pesantren itu nggak ada yang namanya belajar bahasa Inggris ya, belajar kemudian teknologi ya, sarungan saja ya, kemudian itu sekarang udah beda ya. Ada sekarang pondok-pondok modern ya. Itu artinya adalah dia menyambut perubahan itu ke depan. Jadi juga output dari Spamsa juga ini kepingin anak-anak kepribadiannya itu mampu menjawab tantangan zaman ke depan. Zaman seperti apa kita harus siapkan mulai sekarang. Jadi harus menyebut bola, bukan reaktif ya, harus antisipatif sekolah itu, sehingga ke depan anak-anak yang lulus itu sudah ngerti saya itu harus kemana. Jadi nggak kosongan lagi. Iya gitu Pak. Tadi dengan modal bekal agama yang kuat, sehingga anak-anak kita ketika baik era 5 tahun 10 tahun yang akan datang, dia akan bisa menjawab tantangan zaman itu Pak Yulia. Yang pasti dengan kualitas kepribadian yang baik seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman sekalian mengenai visi dari SMA Muhammadiyah Surabaya. Kira-kira untuk misi, langkah-langkah untuk mewujudkan itu Pak Yuli, mungkin bisa dijelaskan beberapa poin yang kiranya itu adalah penting untuk kita ketahui bersama, baik sebagai siswa, sebagai guru, mungkin masyarakat pada umumnya. Monggo Pak Yuli. Ya, misi saya ada 7 ya. Dari penjabaran visi tadi ada 7 yang harus langkah-langkah yang harus saya terapkan. Yang pertama, kalau kepingin menjadi sekolah Islam unggulan terbaik di Indonesia, itu harus satu, sekolah itu harus profesional dan terpercaya. Artinya profesional itu menjalankan tugas-tugas yang ada, baik Bapak Ibu guru, kemudian karyawan itu secara tupoksinya masing-masing ya, harus sudah paham ya. Dan terpercaya itu artinya bahwa sekolah ini keberadaannya memang benar-benar masyarakat tahu dan percaya memang ini lembaga pendidikan yang mampu mengantarkan anak-anaknya nanti untuk menjadi anak-anak yang berguna ke depannya. Kemudian penguatan akidah ya. Dengan materi Islam yang banyak dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu harapan kami akidah anak-anak juga itu semakin kuat. Jadi rasa untuk percaya ataupun hubungan dengan ke atas ya, hablum minallah itu semakin kuat ya. Sehingga kalau orang semakin takut kepada Allah itu nanti akan kemana saja itu anak-anak juga akan selalu ingat ya.
Jadi nggak gampang untuk melakukan hal yang tidak baik ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, misi saya yang ketiga adalah berwawasan global ya. Nah, jadi orang Islam itu tidak kuper ya. Orang Islam harus berwawasan global. Kalau kita belajar ilmu agama saja, nggak belajar ilmu dunia, maka akan nggak seimbang ya. Artinya nanti juga bisa dikatakan tidak punya wawasan yang luas, tapi ciut mengenai Islam saja. Yang keempat, pengembangan potensi secara maksimal. Jadi pengembangan potensi secara maksimal ini match dengan tadi visi saya adalah mewujudkan kualitas kepribadian yang mampu menjawab tantangan zaman. Pengembangan potensi ini kita mulai dari awal masuk anak-anak. Ini tahun ini kan kita masuk sudah pandemi ya. Iya. Harusnya tidak pandemi ini, nah kami sudah menyiapkan tenaga psikologi untuk menyiapkan anak ini dari awal itu potensinya kemana. Yang kelas 1 ini sudah ada hasilnya sebenarnya. Cuma karena pandemi ini tidak bisa maksimal untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup datanya saja yang kami sampaikan. Insya Allah nanti Januari ya ini ada lampu hijau untuk bisa masuk. Kita akan kembangkan potensi yang ada itu. Kemudian berikutnya adalah peningkatan mutu pembelajaran berbasis IT. Jadi pembelajaran sekarang itu tidak lepas dari IT ya. IT makanya kemudian ke depan ini apapun itu kan semuanya berbau IT. Jadi mau nggak mau kita juga harus berhubungan dengan IT. Jadi pembelajaran kita pun didukung oleh IT. Dan berikutnya adalah siap sebagai penerus kader persyarikatan. Ini juga yang paling penting. Anak ini nanti tidak hanya sukses saja, tapi juga diharapkan juga menjadi kader daripada penerus-penerus organisasi Muhammadiyah ini. Yang nanti mungkin sekarang di ranting, bisa ke cabang, dan daerah, wilayah, dan ini juga sampai pusat. Kemudian aktif membangun jaringan dan publikasi sekolah. Jadi sekolah juga harus aktif dalam membangun jaringan dengan siapapun. Karena kalau semakin banyak kita membangun jaringan, membangun kerjasama, nanti juga ini bagus untuk pengembangan Muhammadiyah ke depannya. Dan yang terakhir, fokus dan peduli terhadap kesejahteraan semua warga sekolah. Jadi ini juga salah satu atensi sekolah bahwa orang bekerja tidak lepas daripada kesejahteraan. Ya. Jadi kalau kesejahteraannya tidak terjamin, maka bekerja juga tidak bisa fokus. Nah, karena itu juga salah satu atensi sekolah adalah untuk mensejahterakan semua warga sekolah. Itu misi kami Pak Alfian. Ya, jadi ada 7 ya yang mungkin tidak mungkin bisa dihafal oleh para pemirsa ataupun para penonton yang ada di YouTube 61 SBY ini. Nah, dari visi dan misi yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, tentu ini harus didukung oleh semua elemen masyarakat warga sekolah Pak Yuli ya. Harus Pak ya, mulai dari kepala sekolah, bahkan sampai Pak Satpam ataupun Pak Bon. Jadi ini juga harus ikut untuk mensukseskan dari yang namanya visi yang telah Pak Yuli canangkan itu tadi atau Pak Yuli sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, itu jadi visi dan misi yang dijelaskan oleh Pak Yulianto. Sedikit Pak Yuli, di poin ketiga ini, yang terakhir mungkin ya. Kira-kira setiap sekolah itu kan mempunyai karakter ataupun mempunyai ciri khas. Nah, ataupun branding, bahasa kerennya sekarang kan seperti itu. Ada sekolah yang punya branding, lebih ingin menonjolkan di sisi olahraga ada Pak. Ada yang mempunyai branding akhlak dan sebagainya ataupun sisi yang ada di dalamnya. Nah, terkait dengan SMA Muhammadiyah itu sendiri, apakah mempunyai program unggulan yang ingin Pak Yuli sukseskan ataupun ingin Pak Yuli maksimalkan potensi anak-anak? Kira-kira ada apa aja sih Pak program-program unggulan yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya? Ya, terima kasih Pak Alfian, para pemirsa dan teman sekalian. Di SMA Muhammadiyah 1 ini kita punya program yang namanya 3 track ya. 3 track itu yang pertama 3 itu 3 track itu adalah jalan, ada 3 jalan ya. Kalau sekolah pada umumnya adalah 1 ya, pengembangan akademik. Jadi sekolah pada umumnya adalah sekolah adalah
untuk mengembangkan nilai akademik saja atau kognitif pengetahuan mengenai ya mapel-mapel itu ya, Iya, kayak bahasa mapel-mapel pada Indonesia, umumnya bahasa ya. Inggris, matematika itu dikembangkan seperti itu. Iya, iya. Tapi di SMAMSA ini ada 3. Yang kedua adalah pengembangan daripada apa namanya skill ya, skill. Jadi anak-anak ini juga dibekali skill ya, seperti kalau di program unggulannya itu ada namanya multimedia ya. Multimedia ya, termasuk podcast ini adalah salah satu skill daripada anak-anak kita juga ya, untuk mengembangkan apa multimedianya. Kemudian ada juga skill yang namanya entrepreneur ya. Jadi era ke depan ini anak-anak juga diharapkan bisa membuat apa ya, membuat wirausaha sendiri ya. Jadi tidak bergantung kepada kemudian ikut orang di kantor, kemudian jadi SPG macam-macam ya. Itu sudah harus dihilangkan pola pikirnya, ke depan harus jadi wirausaha. Jadi melahirkan jiwa-jiwa yang punya jiwa untuk wirausaha, Pak ya. Jadi usaha dan sebagainya. Jadi kembali ke zaman Nabi duluan, zaman Nabi pedagang ya. Iya, benar, Pak. Perdagangan dalam arti sekarang adalah bisnis ya. Bisnis kalau dalam bahasa keren. Juga bisa dikembangkan ya, nggak hanya kemudian jualan saja, enggak ya, ada yang lain juga. Kemudian yang ketiga itu juga tritek yang ketiga adalah pengembangan di akhlak ya. Akhlak. Jadi karena saya apa namanya tagline sekolah ini ada religious, achieve first dan be the best, maka kemudian ini harapan kami ke depan juga punya jiwa religius, keagamaan yang kuat ya, kemudian punya banyak prestasi sehingga menjadi yang terbaik ya. Tuh. Jadi itu Pak Alfian, yang tritek ini adalah akhlak. Akhlak ini berhubungan dengan agama. Insya Allah kalau agama, pengetahuan agamanya cukup ya, maka mereka akan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yang itu buahnya nanti akhlak bisa dilihat dalam pergaulan sehari-hari, baik di sekolahan, di rumah maupun di masyarakat. Kalau masih bapak ibu orang tua di rumah masih ada anaknya yang akhlaknya belum baik, berarti dia belum bisa menyerah dengan baik ilmu agama yang ada di sekolah. Gitu Pak. Jadi perlu yang namanya salah satu kunci suksesnya pendidikan itu adalah bukan orang tua menyerahkan sepenuhnya ke sekolah, Pak Gila, tapi peran orang tua juga penting sekali. Setelah anak itu pulang dari sekolah, ini sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik. Ya. Itu Pak Yuli ya. Pak. Jadi selama pendidikan memang orang tua itu masih punya peran penting. Jadi mulai dari lahir sampai sebelum menikah itu sudah masih tanggung jawab orang tua. Orang tua. Nggak bisa orang tua kemudian sibuk menyerahkan semuanya ke sekolahan meskipun full day. Nah, ini sudah survei banyak membuktikan orang tua yang lepas tangan kepada sekolah akan sulit berhasil. Harus ada komunikasi yang baik antara orang tua, sekolah dengan anak-anak juga. Ya, seperti itu. Sehingga kalau itu terjalin dengan baik komunikasinya, insya Allah anak-anak ini bisa kita antarkan bersama-sama mencapai apa yang diinginkan. Nah, itu harapan kita bersama untuk kunci suksesnya pendidikan anak-anak kita semua. Mungkin di segmen terakhir ini ada tambahan dari Pak Yuli, pesan dan sebagainya, atau sedikit promosi karena ini momentum PPDB Pak Yuli ya. Mungkin ada dari teman-teman yang nonton di channel 1 SBY ini, mungkin bisa sedikit disampaikan Pak Yuli terkait dengan apa sih yang menarik di PPDB tahun ini itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih para pemirsa dan anak sekalian. Di momen seperti ini atau masa pandemi ini, pendidikan itu sekarang itu menjadi apa ya, menjadi sentral ataupun viral pembicaraan orang-orang bahwa pendidikan tidak jelas katanya ya. Karena pandemi ini kan masuk ya nggak masuk gitu ya, kemudian boleh masuk boleh tidak, ini kan orang jadi bingung ya. Karena itu Bapak Ibu di pemirsa di rumah, pesan saya nanti kalau memilih pendidikan itu jangan sampai salah seperti memilih kucing dalam karung. Nah itu ya. Jadi harus benar-benar Ibu teliti, jangan sampai menyerahkan semua kepada anak-anak. Biasanya anak-anak itu kan masih ikut temennya gitu, temennya. Jadi Pak Ibu harus tetap punya apa ya, punya bargaining kepada anak-anak, memilihkan juga sekolah yang baik untuk anak-anaknya. Karena nanti kalaupun Bapak Ibu itu sudah tua, kan juga ikut anaknya juga. Kalau anaknya berhasil, insya Allah Bapak Ibu juga nyaman, ayam tentram hidupnya. Tapi kalau nggak berhasil mendidik anaknya, ya pasti seperti neraka dunia akhirat nanti. Iya benar. Jadi Bapak Ibu jangan sekali lagi memilih pendidikan,
Dan satu lagi, mungkin masa pandemi ini ataupun selama bulan Oktober sampai Desember, Sampai Desember. sudah buka inden PPDB, Oh, sudah buka inden, Pak ya? sudah buka ya. Oh. Alhamdulillah juga sudah ada yang daftar. Yang saat ini adalah program inden itu ada apa pemotongan biaya yang cukup besar Pak Alvia. Oke, Jadi itu oke. pemotongannya sampai 50%. 50%, Pak ya? 3 sampai 31 Desember pendaftaran secara inden. Terakhir tanggal 31 Desember, Desember Pak. 2020 pukul 24.00. Oke, 24.00. Jadi malam-malam 50%. pasti Tapi ada kalau jam kesempatan. lebih 24 sudah 00 ya lebih Bisa. satu detik itu sudah beda harga. Sudah masuk gelombang 1, Pak Yul Ya, ya? gelombang 1. Gelombang 1 itu ya. Ya, baik, untuk yang mau mencari informasi atau pertanyaan bisa lihat di bawah ini ya. Jadi mau ada kontak person di bawah ini, silakan nanti bisa dikontak. Tanya-tanya silahkan, mau datang langsung silahkan ya, mau tanya toh juga nggak apa-apa. Kita akan senantiasa melayani buat para masyarakat yang ingin ataupun kepo tentang SMA Muhammadiyah Surabaya. Baik itu Pak Yuli ya, mungkin jika tidak ada yang tambahkan, terima kasih pada Pak Yulianto yang pada kesempatan hari ini telah bersedia untuk menjadi narasumber perdana podcast ataupun bisa kita namakan NASA ya. NASA ini adalah narasi Semamsa dengan tagline transparan dan menyejukkan. Nah ini, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak atau mendengarkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di NASA ataupun di narasi yang akan datang dengan narasumber ataupun dengan host-host baik dari siswi ataupun guru-guru yang lain. Saya selaku host pada podcast ataupun NASA kali ini pamit mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami masturun fastabiul khairat nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.